Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Sudah lama tidak update perkembangan cabai rawit kita yang belum disiram ya. Ini belum disiram, tapi di sini sudah ada mendung-mendung ya. Setelah sekitaran 20 hari tidak ada hujan. Jadi tanaman rawit roket kita pucuknya kena virus Gemini, teman-teman ya. Ini awalnya enggak ya, karena biasanya kita suka nyiram rutin. Nah, dan sekarang sudah selama kemarau kita tidak menyiram satu kali pun. Untuk kondisi buah di sini alhamdulillah maksimal, ukuran diameter buah juga masih super glowing juga. Dan di sini buat teman-teman yang mau tanam cabai rawit roket harus tahu kelemahannya, teman-teman ya. Untuk kelebihannya banyak, cuman untuk kelemahannya itu minus ya, minus sedikit. Di sini saya kasih bocoran ya. Untuk tanaman cabai rawit roket yang tadinya tahan virus itu bisa tidak tahan virus, teman-teman ya. Bisa tidak tahan virus kalau misalkan pemberian air itu tidak kita cukupi. Itu tanaman rawit roket itu akan mudah sekali terkena virus Gemini. Tapi kalau misalkan pengairannya cukup, pemberian air, pemberian nutrisi cukup, insya Allah tanaman rawit roket tidak akan terkena virus Gemini. Kalau hanya 1-2 pohon itu sudah biasa ya. Nah, yang ini dulu pas keluar pucuk, pas dari kecil sampai sekarang dan kemarin itu baru terkena virus Gemini, teman-teman ya, karena kita nggak nyiram. Semenjak gak disiram, Gemini itu mulai masuk ya. Padahal awalnya pas kita dalam proses pemberian air, pengairan, penyiramannya rutin, itu tanaman rawit roket kita aman dari virus Gemini. Nah, setelah dibiarkan selama 20 hari tidak ada hujan, tidak kita siram, langsung teman-teman ya terkena virus Gemini. Nah, itu kelemahannya. Jadi kalau kekurangan air, kekurangan nutrisi, itu akan mudah sekali terkena virus Gemini. Jadi untuk pengairan tolong harus diperhatikan. Ini buat yang mau tanam rawit roket ya. Nah, kelemahannya di situ. Cuman untuk kelebihannya banyak. Tahan layu, tahan dan untuk kualitas buah juga bagus meskipun terkena virus Gemini ya. Kelebihan yang sangat bagus sekali dari rawit roket ini, ketika tanaman terkena virus Gemini itu kualitas buah itu masih bisa super, teman-teman ya. Jadi tidak bengkok-bengkok meskipun terkena virus Gemini. Karena biasanya tanaman cabai rawit yang terkena virus Gemini itu kualitas buah itu agak kurang ya. Jadi kerdil-kerdil. Nah, kalau rawit roket enggak, teman-teman ya. Jadi masih bisa maksimal. Ini kemarin buah pertama, panen pertama dari buah kedua tanaman cabai rawit roket kemarin sudah kita petik, hanya kisaran 30 kilo dari 680 pohonan ya. Dan itu hanya diambil dari yang merahnya yang pertama ya, karena kalau misal dibiarkan takutnya itu terlalu matang dan ditambah kita gak nyiram, jadi bisa jadi buahnya itu menjadi kayak semacam kekurangan air ya. Jadi kita petik saja. Ini sudah dapat 35 kilo, teman-teman ya kemarin. Kalau sama yang ngecer ini sudah sekitaran 80 kilo sudah dapat, sama yang suka diecer ke warung-warung, ke yang pesan. Bagus ini buahnya. Oke, jadi itu saja untuk kelemahan cabai rawit roket. Ketika tanamannya itu tidak disiram ya, tidak diperhatikan dalam pengairan, maka ketahanan terhadap virusnya itu berkurang. Jadi sangat mudah, teman-teman ya, apalagi kalau misalkan di kebun teman-teman itu untuk soal trip
itu tidak dilakukan pengendaliannya, itu akan sangat fatal. Tambah kita tidak melakukan penyiraman ya. Tapi yang sangat menonjol ya, yang harus diperhatikan itu soal air teman-teman ya. Jadi kalau kekurangan air itu mudah ya terkena virus Gemini ya. Ini pas kemarin pas buah pertama sampai keluar pucuk-pucuk baru itu awalnya tidak terkena virus Gemini teman-teman ya, karena kita sering memperhatikan dari mulai air, terusan pemberian nutrisi ya teman-teman ya, itu masih aman ya, tidak terkena virus. Nah setelah dibiarkan kita tidak menyiram selama musim kemarau dan akhirnya virus Gemini mulai nampak ya, seperti itu. Jadi air harus diperhatikan teman-teman ya. Ini sangat kering sekali. Di daerah saya kemarau sudah lumayan lama. Ini buahnya lumayan banyak ya. Ini taksiran 4 kintalan ada kayak 4 kintal 5 kintal ada ya. Kita lihat air sungainya seperti apa. Kita ke belah sini. Nah, saya teman-teman lihat ya. Sudah kering. Hanya ngerelek teman-teman, kecil sekali. Sudah kering ya, gak ada air. Kelemahan cabai rawit roket seperti itu. Jadi ketika pengairan kurang, nutrisi kurang, itu akan sangat mudah terkena virus meskipun dinamakan rawit roket tahan virus. Tapi kalau kekurangan air itu akan sangat mudah teman-teman ya. Ini kemarin pas penyiraman itu rutin ya, setiap kemarau rutin disiram. Padahal di sini kutu kebul sangat banyak, tapi masih bisa hijau teman-teman ya, masih bisa nahan kutu kebul, jadi tidak terkena virus ya. Pas kita sering melakukan penyiraman pemberian air nutrisi. Nah, dan setelah kemarin kita tidak menyiram selama sekitaran 20 hari lebih ya, itu langsung terkena virus teman-teman ya ketika penyiraman dihentikan. Yang terjadi seperti itu. Jadi harus diperhatikan teman-teman ya, harus pengairan harus dipentingkan. Ini kita beli selang drip. Di kebun saya yang di atas juga sama. Yang awalnya tidak terkena virus, jadi terkena virus teman-teman ya. Ketika pengairan dihentikan ya. Sama yang di atas juga kita tidak menyiram ya selama 20 hari lebih. Itu efeknya virus Gemini itu mudah banget ya. Kita pas waktu kecil kita sering menyiram, pengairan diseringin ya, ketika datang kemarau virus itu tidak masuk ya, hanya masuk 1-2 pohon. Nah setelah kita berhentikan penyiraman pengairan air, wah mantap teman-teman lah, langsung serbu. Tapi untuk kualitas buah masih bisa oke. Ini buah kedua teman-teman ya, penampakan buah kedua sangat berbelit-belit ya. Wah mantap sekali. Oke teman-teman, itu saja, semoga ini bisa bermanfaat dari info sedikit tentang cabai rawit roket yang tadinya tahan virus bisa menjadi tidak tahan virus ya ketika pengairan dihentikan. Terima kasih yang sudah mampir, semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.